Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tema kita Qiyamul Lail, atau juga yang biasa kita dengar tahajud, atau juga ada istilah yang lagi populer di kalangan para aktivis, mabit. Ada mabit, ada qiyamul lail, ada tahajud. Ini kalau dalam bahasa kaidah usul fiqih itu tiga nama ini kalau disebut satu maknanya semua sama. Ayo kita qiyamul lail, maksudnya ayo kita tahajud, ayo kita mabit. Walaupun nanti kalau dibahas satu persatu memiliki penekanan yang berbeda-beda. Dan inilah saya berani menyampaikan bahwa tiga istilah ini adalah cara yang ditunjukkan oleh agama kita dan bahkan diiyakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melaksanakan salat malam ini. Memang kalau bicara salat malam yang sebenarnya tahajud, inilah yang biasa kita dengar ayatnya di dalam surat Al-Isra ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam itu bertahajudlah. Ya, bertahajudlah kata Allah Subhanahu wa taala di malam itu, dan memang untuk kita Pak, nafilatan laka sunnah bagi kita. Tapi ini bagi Rasulullah wajib. Karena Nabi dikuatkan dengan ayat yang lainnya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu aw zid alaihi warattil qur'ana tartila. Kalau Nabi perintah Pak dari Allah langsung, tapi buat kita setelah sekali bahasa Allah nafilatan laka. Walaupun nafilatan laka, Allah mengatakan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Boleh jadi nanti dengan yang seperti itu Allah akan mengangkatmu, memposisikan dirimu ya pada posisi yang terpuji, maqaman mahmuda. Walaupun ayat ini turun kepada Rasulullah secara khusus, maqaman mahmud ini adalah kedudukan yang dimiliki Rasul, tapi buat kita tidak mustahil kita juga mendapatkan hal yang sama. Posisi terpuji di mata Allah, terpuji di mata malaikat-malaikat Allah, dan terpuji pula di mata manusia secara keseluruhan ini. Jamaah sekalian, tapi juga ada beberapa sahabat yang model tahajudnya itu tidak sama sebagaimana pada ayat ini, dan itu oleh Rasulullah diperbolehkan, dilegitimasi, diiyakan sama Nabi. Salah satunya adalah tahajudnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Hurairah radhiyallahu an. Konon katanya Bapak Nabi itu terbiasa punya
kebiasaan itu selalu menanyakan bagaimana suasana ruhi yang dimiliki oleh sahabat-sahabatnya, khususnya sahabat terdekatnya sekaligus dua mertuanya ini. Dia nanya sama Sayyidina Abu Bakar, kapan kau salat malam? Ya Rasulullah, kata beliau, aku ini orang yang ngantuan karena tidak kuat melean, kata dia. Daripada aku seperti itu, maka aku melaksanakan salat malam itu di awal waktu. Jadi bapak, ibu sebelum tidur beliau apa? Tahajud. Ini diperkuat oleh hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Ausani khalili bi thalath." Kekasihku Rasulullah telah mewasiatkan kepadaku 3 hal. Apa itu? Rakaatul duha. Jangan sampai tiap hari tidak salat 2 rakaat duha. Pendengar di sini ya. An asuma salasati ayyam fi kulli syahr. Berpuasa 3 hari setiap 1 bulannya. Dan terakhir apa? An utira qabla an anam. Aku juga diperintah sama Nabi untuk salat witir sebelum tidur, qabla ad-anam, sebelum tidur. Ya mungkin Nabi memahami bagaimana posisi Abu Hurairah. Beliau pegiat, pembelajar, mungkin capek sehingga khawatir tidak bisa tahajud. Dia suruh witir minimal sebelum apa? Sebelum tidur. Ini kan menguatkan Pak dengan apa yang diperbuat oleh siapa? Abu Bakar. Kata Nabi kepada Abu Bakar, itu bagus, kata Nabi. Lanjutkan. Artinya Pak, ada pilihan bagi kita. Ya. Terus datang Umar Pak, radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar, mertua kedua beliau ya. Bukan mertua kedua, banyak mertua Nabi. Mertua Nabi yang lainnya ini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tanya sama Rasulullah, "Ya Umar, kapan kau bangun tengah malam itu? Menghidupkan malam itu?" Kata Sayyidina Umar, "Aku menikmati betul ya Rasulullah di awal waktu." Jadi sepertiga pertama malam Pak. Kalau jam sekarang mungkin jam 1. Dan Umar tidak tidur lagi Pak sampai subuh. Dan menikmati, aku merasa ya Rasulullah di saat semua orang pada tidur sepertinya aku hanya sendirian saja yang berkomunikasi dengan Allah. Dan aku menikmati itu. Kata Nabi, engkau kuat. Itu bagus. Jadi ini Pak, mungkin ada di antara jenengan banyak permintaannya. Hajat banyak, kondisi fisik sehat, silakan bangun jam 1, tidak jadi masalah tahajud jamaah sekalian. Tapi kalau kita bicara ideal, itulah yang diperbuat oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2/3 malam, tulusayil laili. Ya. Kata para sahabat mengomentari ayat ini Pak, wa minal laili fatahajjad, itu namanya tahajudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah semua kita pada hakikatnya dalam kondisi normal pasti bisa Pak. Itu mungkin kalau jam sekarang paling cepat jam 3, paling cepat Pak. Ya. Kalau saya pribadi biasanya kalau pas normal betul jam 3:30. 3/4 udah cukup kita tahajud itu jamaah sekalian. Istighfar-istighfarnya jamaah sekalian. Nah saudara, artinya apa? Dari 3 pilihan ini, sehingga para ulama juga mengartikan yang 2/3 malam namanya tahajud betul. Yang awal waktu itu dinamakan mabit. Makanya sekarang kan muncul Pak teman-teman, dari Isya tidak turun lagi, terus tinggal di masjid terus sampai subuh, ya, sampai syuruk baru pulang. Itu namanya mabit. Apa diistilahkan Pak, mabit, malam bina iman dan takwa. Masya Allah. Ya bit Pak, ya bit. Nah jemaah sekalian, nah yang sepertiga malam itu namanya qiyamul lail. Kayak sebagaimana untuk Ramadan kan ada qiyamul lail ya. Ya. Menyambut datangnya malam Al-Qadar. Jadi habis tarawih sampean pulang balik lagi kan?
Jam berapa itu? Kalau di masjid saya setengah dua, setengah satu. Di Alisat jam 1. Ya, ada yang jam 12 Pak. Di Malang saya perhatikan jam 12 sampai jam 3, 3 jam berturut-turut. Luar biasa. Itu namanya qiyamul lail, menghidupkan malam. Ya, jadi semuanya ada jemaah. Sampai tinggal milih yang mana saja. Bahkan dalam agama kita, ma'asyar muslimin, sampai jumlah rakaatnya pun sangat fleksibel. Sangat fleksibel. Kata Ustaz Agung, ada kajian di sini Ustaz Agung juga ya? Ada Pak ya? Saya akan antum tanyakan. Batasan maksimalnya tidak ada batasan. Tidak ada batasan Pak. Mau 23, mau 41, mau 101 dengan witirnya, asal kuat silakan, tidak ada batasan. Batasan minimal 1 rakaat witir. 1 rakaat apa? Witir. Idealnya berapa? Ya 11 rakaat. Itulah yang dilakukan oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, ma'asyar muslimin, tidak ada Pak, tidak ada bagi kita alasan untuk tidak salat malam. Capek bisa di awal waktu sebelum tidur langsung apa? Salat. Ya, dalam kondisi sakit, ya 1 rakaat witir minimal hak malam sudah kita laksanakan. Wa minal laili fatahajjat bih. Tahajudnya kita ya di awal waktu. Kurang sehat ya sudah 1 rakaat witir, tidak ada masalah. Jadi sibuk, masa sesibuk-sibuknya tidak bisa 1 rakaat witir Pak sebelum tidur. Saya melihat Pak, para masyaikh kita di Timur Tengah itu begitu ya. Kalau pas ngadakan daurah saya masih ingat betul Pak. Capek betul. Tiba-tiba dia habis salat sunnah, ba'da Isya itu salat rawatibnya, kemudian salat lagi 2 rakaat, 1 rakaat Pak. 1 rakaat terus angkat tangan dia kunut sendiri ya Mas kalian. Witir Pak. Leisha Syekh, ya akhaf an la an naqum. Hadil laila, saya khawatir saya tidak bisa bangun nanti malam, maka saya salat sekarang gitu. Artinya itulah bentuk istiqomah kita untuk melaksanakan apa? Salat malam ini. Monggo Pak, mau tahajud betulan kayak Rasulullah dalam kondisi normal itu yang paling ideal. Ya, sampai ngantuan kurang sehat bisa di awal waktu. Sehat betul banyak permintaan bisa qiyamul lail kayak Ramadan itu zaman itu yang kemudian sunnah yang biasa dilaksanakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Saudara, saya berharap sebelum saya masuk pada ayat-ayat ini, ma'asyal muslimin, jangan sampai Pak kemudian Bapak Ibu kita setiap malam terlewat begitu saja hanya sekedar ya enggak apa-apa sih, yang penting isyaknya di masjid ya berjamaah. Kan kata Nabi, orang kalau sudah salat isya berjamaah di masjid seakan-akan dia sudah menghidupkan malam Pak. Kan begitu. Kalau dia saat subuh berjamaah di masjid seakan-akan dia apa? Separuh malam berikutnya terselesaikan. Jadi kalau subuh dan isya sudah sampai melaksanakan seakan-akan salat malam semuanya. Ini Nabi menyemangati kita jamaah sekalian. Tapi tetap perintah salat malam ini ada dari Allah dan ada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ya akhi? Ada sebuah hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba lihat jemaah sekalian, yaqidu syaitanu ala qafiyati ahadikum idza huwa nama salas uqad. Setiap kita ini Pak, setiap kita ini mau tidur, setan sudah siap dengan 3 untayan tali Pak untuk mengikat kita. Setan yang mana? Setan yang melekat pada kita Pak, namanya qarin itu. Kan masing-masing kita punya pengawal Pak ya. Pengawal yang selalu mengajak untuk bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah. Semua manusia kata Nabi. Sampai Aisyah mengatakan, termasuk juga engkau ya Rasulullah, hatta anta ya Rasulullah. Qala na'am, termasuk juga aku. Cuma dengan rahmat Allah, setan yang ingin mengganggu aku tidak mampu dia menggoda aku kata Nabi. Ya Nabi maksum Pak. Tapi kalau kita semua punya. Dalam satu riwayat iblis mengatakan Pak, begitu ada manusia lahir, iblis mengatakan dampingi orang ini sampai mati, sampai dia tergelincir dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi saya ini ada qarinnya juga Pak, bukan juga ya, semua kita punya qarin Pak.
Mungkin sekarang tidak membersamai saya Pak, tapi nanti keluar, wallahu alam. Goda juga Pak, macam-macam lewat mata, lewat mulut, lewat telinga, macam-macam. Termasuk juga ketika dia tidur, setiap malam Pak dia siap dengan 3 ikatan kata Nabi. Yadribu makana kulli uqdatin, setiap dia mengikat jamaah sekalian, alaika lailun tawil. Dipegang-pegang kita Pak, dilus-lus gitu. Ini malam panjang. Ya, farkut, nikmati tidurmu. Dalam satu riwayat Pak, ditiup-tiup Pak. Nam, nam. Ayo bubuk, ayo bubuk. Tidur, tidur. Allahu Akbar. Saudara, kalau jenengan tidur, kata Rasulullah, sunnah Nabi dihidupkan. Berwudu, kawudu'is salah. Seakan-akan kita wudu untuk melaksanakan salat. Wudu Pak, wudu. Kemudian diam sejenak sebelum sampean berbaring, komunikasi dengan Allah Pak. Kalau saya pribadi agak panjang ngambil dikit-dikit Nabi yang panjang, baca Al-Fatihahnya, baca 5 ayat pertama Al-Baqarah, baca ayat kursinya, kemudian 2 ayat terakhir atau 3 ayat terakhir surat apa? Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati. Kemudian setelah itu angkat tangan kita Pak, mendekat ke mulut kita, bacalah Qul huwallahu ahad sampai selesai, Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, dan baca pula Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Kemudian suruh tiup Pak, usapkan ke seluruh anggota tubuhmu kata Nabi. Kemudian bacalah Allahumma inni wada'tu jambi bika wa arfa'u. Ya Allah, aku letakkan punggungku ini karenamu, dan nanti kami juga akan bangun pula karenamu. In amsakta nafsi, kalau engkau nanti akan mencabut nyawaku, aku tidak bangun-bangun lagi tidur ini, farhamha, maka rahmatilah jiwaku ini. Wa in, dan sekiranya arsaltaha, engkau akan menghidupkan lagi kami ini, bisa hidup lagi besok, bangun sempurna, fahfadha kama tahfadhu bihi ibadakas salihin, jagalah diriku sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Ini kan doa kepasrahan Pak ya. Kalau ayat yang panjang Pak, wabika amantu wabika aslamtu, wah banyak, panjang sekali Pak. Silakan sampean baca, browsing, dan bagaimana doa ini macam-macam Pak dalam urusan tidur ini. Paling tidak ini, terus tutup bismikallahumma ahya wa bismika amut. Pak, insya Allah sampean bangun pun, mau bangun jam berapa saja itu dibangunkan. Nah coba lihat, 3 ikatan sudah diikat oleh setan itu. Ya. Fa idza staiqadha wa dzakarallah inhallat uqdatan. Ketika sampean bangun, Pak, terus bangunnya langsung ingat kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kata Nabi Pak, ini telapak tangan kita ini Pak, ini Pak, ujungnya di bawah ini Pak, ini. Dekatkan ke kelopak mata kita Pak, suruh ucek-ucek, suruh gerakkan 3 kali. Ya. Dengan apa? Dengan gerakan berlawanan dan bersamaan. Putar-putar kira-kira gitu Pak. Karena katanya Pak, jin paling senang ngumpet di kelopak mata manusia. Ya. Saudara, ini sunnah Pak, sunnah yang banyak dilupakan oleh kita. Ya. Zakarallah in halat uqdatan. Begitu sampai menyebut nama Allah, alhamdulillah. Saya menikmati betul Pak kalau bab ini. Saya pegang kadang-kadang fisik saya, masih hidup saya ini. Dan Allah masih menyadarkan saya kembali. Otak yang hang Pak sekian jam, apa? Nyambung lagi. Subhanallah. Fa idza tawadda'a in halat uqdatan. Terus sambil melangkah Pak masuk kamar mandi. Jangan lupa kamar mandinya juga berdoa juga ya. Terus sambil berwudu, begitu berwudu lepas ikatan yang kedua ya Mas. Lanjut. Wa in salla in halat uqdatan. Kalau kemudian dia salat, ini sepakat para ulama, salat di sini Pak adalah salat qiyamul lail. Lepas ikatan berikutnya. Sehingga 3 ikatan itu lepas semuanya Pak. Setan pergi sejauh-jauhnya Pak. Merasa dia sudah tidak sanggup lagi untuk mengendalikan
manusia yang satu ini, muslim yang satu ini. Fa asbaha, kata Nabi, nasyitan tiban nafas. Orang itu bangun Pak. Nasyid, apa nasyid Pak? Nasyat, semangat, jiwanya fresh. Sampai lihat ya, orang kalau sebelum subuh bisa tahajud Pak. Dan tahajud yang ngikutin sunnah Nabi. Allahu Akbar. Terasa ya, tenang pikiran kita Pak. Dan badan jadi sehat, nasyat, ada semangat hidup. Dan jiwanya fresh. Tib, baik kata Nabi SAW. Wa illa, kalau tidak, apa maksudnya kalau tidak Pak? Tidurnya tidak baca basmalah, tidurnya tidak berwudu, langsung lompat Pak. Apalagi tidurnya ngeliat YouTube dulu Pak. Sampai tidur HP-nya masih bunyi ya Mas, sekalian gitu. Yang dilihat tontonan apa? Tidak karuan. Horor Pak, dan lain sebagainya. Tidak sikat gigi juga, tidak wudu, tidak doa. Aduh, bangun Pak, stres sampean. Wa illa, apalagi kemudian, na'udzubillah. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa illa asbaha khabithan nafas, jiwanya keruh, kaslana, bawaannya malas Pak. Gini. Saya nggak tahu, saya merasakan sekali ya Mas sekalian ya. Saya merasakan beda Pak ketika bangun sebelum adzan dan bangun ketika pas adzan. Beda Pak. Itu kalau pas adzan, ya bangun, alhamdulillah kita dibangunkan dengan adzan itu ya. Berarti kita menyambut Pak sunnah Allah. Tapi masih ada Pak, sumpak masih ada. Bukan sumpak apa ya? Ngantuk, iya masih ada, maksa diri lah gitu. Dibandingkan dengan sampean ketika sebelum bangun Pak, sebelum subuhan sampean bisa tahajud. Walaupun hanya 2 rakaat 1 witir, beda Pak. Seakan-akan ini pemanasan Pak dari Allah, dan Allah memberikan cara pada kita pemanasan buat kita untuk menghadapi sholat subuh yang sebenarnya Pak. Sholat subuh tidak main-main ya. Antum sampai Allah bersumpah kan, wal fajri, demi waktu sholat fajar, demi waktu subuh jamaah sekalian. Was subhi idza tanaffas, dan lain sebagainya. Nah, sampean bangun sebelum itu dimuqaddimah dengan tahajud, beda ma'asyar muslimin. Masuk ke masjid Pak, tenang Pak. Masuk ke masjid fresh Pak. Bisa senyum sama orang. Ada orang masuk ke masjid Pak, salamin kan sumpah bawahnya. Kayak gini aja teman Pak. Tapi kalau kita tahajud duluan Pak, masuk ke masjid, datangi orang, salaman. Assalamualaikum, apa kabar ya? Barakallahu. Sama-sama seger. Inilah yang dikatakan Nabi SAW seperti itu. Apalagi ada satu riwayat, ya Allah, dulu ya akhil karim, para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an itu tahu Pak, mana sahabat yang salat malam dan mana sahabat yang tidak salat malam. Itu kelihatan dari aura mukanya Pak, dan sikapnya serta cara komunikasinya gitu. Sampai itu ada sahabat Pak yang kemudian jadi isu di kalangan ketika turun ayat ini Pak, semua sahabat menikmati tahajud. Makanya wajar Pak, generasi terdahulu Pak, generasi pilihan dari Allah Subhanahu wa taala Pak, dijaga betul, khususnya di zaman Nabi, sampai Allah melegitimasi khaira ummatin ukhrijat linnas, karena mereka menjaga betul Pak. Ada satu sahabat tidak salat malam, ketahuan Pak. Dzakar rajul, kata Nabi, orang yang seperti itu, kata Nabi. Orang itu, artinya orang tidak salat malam itu, balas syaitanu fi udhunai, 2 telinganya sedang dikencingi oleh apa? Oleh setan Pak. Setelah diikat Pak, kemudian subuh saja hanya ke masjid, tidak qiyamul lail Pak, telinganya sedang dikencingi oleh siapa? Oleh setan. Terus saya mengatakan pada santri-santri saya, lalu bagaimana kalau subuhnya terlambat atau subuhnya salah sendirian gitu? Itu bukan dikencingi lagi sama setan. Apalagi subuhnya Pak, nanti setelah matahari keluar, setan bukan kencing lagi Pak, tapi setan dengan beol-beolnya semua ditumpahkan semua Pak. Sudah nggak dengar sama sekali. Bahkan puncaknya nanti Pak, suara adzan tidak kedengaran Pak, walaupun sampai dekat dengan masjid. Ini yang kita takuti Pak. Allah telah menutup hidayah bagi orang-orang yang kemudian melenakan bab sunnah yang satu ini, ma'asyar muslimin. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Sungguh telah jauh punggung-punggung mereka itu dari tempat tidurnya. Mereka bangun tengah malam berdoa kepada Tuhan mereka, kepada Tuhan kita, kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, khaufan, penuh rasa takut dan rakus akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang kayak gitu, Pak, paginya itu loman, Pak. Orang-orang suka tahajud, Pak, suka berbagi, sensitivitasnya muncul. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca saja langsung hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahabbus salati ila Allah salatu Daud wa ahabbus siyam ila Allah siyamu Daud wa kana yanamu nisful lail wa yaqumu thulutsahu wa yanamu sudusahu wa yasumu yaman yuftiru sauman. Memang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik salat itu adalah salatnya Nabi Allah Daud alaihissalam, dan sebaik-baik puasa itu adalah puasanya Nabi Allah Daud alaihissalam. Salat di sini maksudnya Pak, salat sunnahnya ya, salat qiyamul lailnya Pak. Itulah qiyamul lailnya, salatnya Nabi Allah Daud alaihissalam. Kenapa? Karena yanamu nisful lail. Daud katanya Pak tidur Pak, separuh malam dia tidur. Ya, separuh malam dia tidur. Wa yaqumu thulutsahu. Sepertiganya dia bangun, kemudian tidur lagi seperenamnya. Wa yanamu sudusahu, kemudian dia bangun untuk subuhnya jamaah sekalian. Dan ini dicontoh sama Nabi ya. Nabi katanya Bapak habis salat malam itu, cuma Nabi tidak tidurnya Pak bukan tidur betulan, tidur leye-leye. Jadi kalau ada kesempatan tidur Nabi jemaah sekalian, Nabi tidur begini jemaah sekalian, tangannya begini, pipinya disandarkan ke tangannya begini Pak. Kemudian kelentang pada sebelah kanannya jemaah sekalian. Dan kelihatan bibir Nabi bergerak, kata para sahabat, dia mengucapkan astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nabi istighfar Pak. Inilah yang diperkuat oleh Allah dalam ayatnya wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur seperti itu lidahnya basah karena banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun puasanya, puasa Daud juga. Apa puasa Daud? Dikatakan yasumu yauman wa yuftiru sauman. Puasa sehari berikutnya dia tidak puasa. Jadi sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, begitu Pak. Walaupun jujur jemaah sekalian, bukan jujur Pak ya, Nabi yang dilaksanakan sama Nabi dan dicontohkan kepada kita, Nabi berpuasanya itu adalah hari Senin dan Kamis. Itu yang paling banyak Pak yang dilaksanakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi ketika sudah mulai sedang kurang sehat, Nabi ngambil yang paling ringan kita laksanakan, yaitu tanggal 13, 14 dan 15 setiap hari bulan Hijriah itu jemaah sekalian. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullahu ta'ala khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu Allahu iyyahu wa dzalika kullal lailah. Rawahu Muslim. Allahu Akbar. Kata Rasulullah, sesungguhnya setiap malam itu ada satu momen Pak, waktu tertentu. Tidaklah seorang muslim berjumpa dengan waktu itu dan dia memohon kepada Allah urusan kebaikan dunia dan akhirat, pasti Allah memberikan kepada orang itu. Dan Allah itu berikan setiap malam. Artinya Pak, setiap kita tahajud, perbanyaklah kita berdoa jamaah sekalian. Siapa tahu doa kita Pak berbarengan dengan persis waktu yang memang dibuka oleh Allah untuk menerimanya jamaah sekalian. Ya monggo. Kalau saya sih optimis Pak. Masa setiap malam kita tahajud? Tidak ada satu malam pun yang kemudian tidak berbarengan dengan apa? Dengan apa namanya Pak? Dengan apa yang diinginkan oleh Allah kepada kita jemaah sekalian. Kayak malam Qiyamul Lail kemarin ya, Ramadan Pak. Ya. Kita sudah salat malam. Makanya jangan nunggu ganjil Pak. Ya.
Apakah ganjil, apakah genap gitu. Ambil saja ya, genap, ganjil, laksanakan terus. Mulai masuk tanggal 21 sampai tanggal malam lebaran ya kita qiyamul lail terus. Insya Allah sampai jumpa Pak. Hakul yakin jemaah sekalian. Pasti dipertemukan oleh Allah dengan malam Al-Qadar seperti itu. Sama tahajud begini, sampai optimis saja Pak. Berdoa saja tiap malam. Dalam kondisi kita tahajud, apalagi banyak permintaan kepada Allah, minta pada Allah. Siapa tahu berbarengan dengan waktu yang memang disiapkan oleh Allah untuk diijabahi semua permohonan-permohonan kita. Satu lagi akhil karim sebelum saya menutup bab ini, tolong Pak ketika tahajud jangan dinikmati sendiri. Ajak pula istri atau suami. Kalau memang memungkinkan anak Pak sudah siap untuk dibegitukan, ajari pula anak kita. Ya. Ini ada hadis menarik dari riwayat Abu Dawud, Imam Albani mensahihkan hadis ini. Allahu Akbar, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah. Apa sabda Rasulullah? Rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati seorang suami. Qaba minal laili, yang dia bangun malam. Fasalla, kemudian dia salat. Wa aiqadha imra'atahu, kemudian dia bangunkan istrinya. Dia bangunkan siapa? Istrinya. Fa in abad, kalau istrinya menolak Pak, tidak mau salat malam, moled Pak ya. Nanti balik Pak, dibangunkan moled kan. Kata Nabi, nadhaha fi wajhiha alma, bekas air wudunya tolong percikkan ke mukanya. Jadi sampean Pak memercikkan bekas air wudu ke muka istri yang mau diajak salat malam, itu penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Pak. Begitupun sebaliknya kata Nabi, wa rahimallahu imra'atan, semoga Allah merahmati seorang istri. Istri yang bagaimana kata Nabi? Qamat minal lail, yang dia juga bangun tengah malam duluan. Fasallat, dia salat, kemudian dilihat suaminya masih tidur Pak. Fa'aiqadat, dia bangunkan suaminya. Fa'in aba, kalau suaminya menolak juga, nadhahat fi wajhil ma', maka dia percikkan pula bekas air wudunya, atau ambilkan air dipercikkan ke muka siapa? Suaminya gitu. Dalam riwayat yang lain Pak, fasallaya wa raka'a wa sajada wa sallaya, dua-duanya rakaat, dua-duanya ruku', dua-duanya sujud, dan dua-duanya salat. Orang yang seperti itu, suami istri yang seperti itu Pak, pasti suasana rahmat akan turun bagi keluarganya, ma'asyal muslimin. Ini saya tidak sekali dua kali loh Pak memberikan saran ini, merukunkan keluarga yang bermasalah. Betul Pak, terasa sekali. Tukaran, kadang-kadang tukarnya masalah-masalah sepele Pak. Masalah ketersinggungan, ya, masalah tersinggung dengan mertuanya, sampai kemudian suaminya juga tersinggung gitu. Jadi katanya orang nikah ada sakinah, mawaddah, warahmah gitu. Rahmah ini Pak bukan hanya pernikahannya saja, tapi rahmah ini perlu dijaga ya akhi. Rahmah itu perlu dijaga Pak. Salah satunya apa? Bangun tengah malam. Antum pernah tahajud? Boro-boro tahajud Ustaz. Wong saya kerja kadang datang jam 10, jam 11 gitu. Capek Ustaz gitu. Ibu gimana? Ya tergantung Ustaz gitu. Ya, coba mulai sekarang tahajudnya bersama-sama gitu. Tapi setelah saya kondisikan dulu Pak ya, karena niatnya semangat untuk apa? Untuk apa? Untuk akur ya Mak sekalian. Saya Pak setiap ada suami istri datang ke rumah, saya dengarkan dulu, sebentar. Antum kesini, Anda berdua kesini mau apa? Saya bilang. Kalau mau tukaran jangan di sini. Ya, kalau nanti ujung-ujungnya mau minta restu pada saya untuk cerai, saya bukan ustaz untuk menceraikan orang. Saya bilang. Loh iya Pak, datang ke pengadilan saja selesai. Kalau Nabi datang ke sini untuk rujuk, untuk apa? Untuk islah, saya bilang, untuk damai, untuk akur, ayo libatkan. Saya ingin dapat pahala di situ, saya bilang. Ayo kita kaji apa masalahnya. Tapi kalau datangnya Pak, kadang-kadang kan datang sendirian Pak. Curhat semua masalah istrinya. Istrinya tidak mau datang ke rumah Pak. Buat apa? Boleh, saya bilang, kalau dua-duanya sudah sepakat dan tujuannya untuk damai. Loh, kalau untuk ustadz kemudian untuk mendapatkan legitimasi Pak, bahwa perbuatan dia benar supaya saya mengiyakan. Dan unik kadang-kadang ya, sebelum datang Pak bawa apel, bawa jeruk supaya ngeblok Pak.
Ya, kadang istrinya duluan Pak, bawa ini gitu. Nanti dapat 2 hari suaminya juga datang Pak, bawa juga sesuatu. Loh ya apa ini? Ini sogok terselubung Pak. Ya, sogok terselubung ini Pak. Ini kalau ketahuan pemerintah ini gravitasi juga ya Pak sekarang. Berbahaya Pak. Loh saya ini ustadz, tidak bisa dibuat begini, yang hak-hak saya bilang gitu. Datang niat untuk perbaikan, ayo. Kalau niatnya untuk tukaran jangan di sini. Ada pengadilan, silakan ke sana. Gitu. Saya bukan ustaz untuk menceraikan orang. Tapi kalau niatnya semangat untuk nyambung silaturahim ini, libatkan saya bilang. Ketemu Pak, ketemu. Allahu Akbar. Salah satunya ya suruh tahajud begini, ma'asyar muslimin. Kadang juga Quran Pak. Quran juga kan Quran kata Allah rahmat ya. Quran itu rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Wa rahmah Pak, rahmah. Ternyata betul. Ketika ditanya antum baca Quran tiap hari berapa juz? Apa sih? Berapa juz? Boro-boro juz-juzan gitu. Yasin pun tergantung kata dia. Bayangkan Pak. Dan ngomong cepat-ceplos. Ya. Tanya istrinya. Ya kadang baca kadang enggak saat gitu. Ini masalahnya saya bilang. Coba komitmen mulai sekarang. Baca Quran tiap hari. Kalau bisa tiap hari 1 juz. Sekarang tanggal 8 baca juz 8, besok tanggal 9 baca juz 9. Ikutin almanak saja seperti itu. Dan tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau yang mengatakan ya Allah bahwa Quran ini hidayah buat manusia, beri aku petunjuk. Quran ini obat. Quran ini rahmat, kasih beri aku rahmat. Tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang suaminya juga begitu. Nanti sepekan lagi 2 pekan datang ke sini. Beda memang, Pak. Tadinya meteteng sudah mau ngamuk-ngamukan Pak, turun tensinya Pak. Damai Pak. Ya. Bahkan punya anak lagi sekarang jamaah kayak gitu. Balik lagi, iya betul. Jadi memang Quran ini luar biasa Mas Semin, termasuk juga salat malam ini menyelesaikan semua masalah kita. Salah kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum jami'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.